Baik, di sesi kali ini kita akan diskusi bagaimana meningkatkan kemampuan listening bahasa Inggris dengan menggunakan 9 website. Nah, biasanya kita pingin nih sehari-hari pengen rutin belajar memperbaiki kemampuan bahasa Inggris kita. Nah, di sini saya akan sharing ada 9 website yang sangat membantu kita untuk meningkatkan bahasa Inggris kita. Yang pertama adalah Elo Listening. Ellolistening.org ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu memiliki aplikasi versi Android sehingga kita bisa download di smartphone kita. Lalu yang kedua, untuk tingkat listeningnya kita bisa menentukan level yang kita inginkan, apakah kita tingkat beginner, intermediate, atau advance. Lalu yang ketiga adalah setelah kita mendengarkan listening tersebut, kita dapat membaca skrip dari listening tersebut sehingga dapat membantu kita memahami dari listening yang kita dengarkan. Yang keempat, untuk vocabulary kosakata baru, kita dapat melihat ada sesi khusus untuk membaca atau memahami arti dari vocabulary tersebut. Lalu yang kelima, kita juga bisa mengikuti kuis. Jadi dari artikel yang kita dengarkan nanti ada sesi kuis sehingga memacu kita untuk konsentrasi mendengarkan listening tersebut sehingga dapat menjawab kuis dengan baik. Lalu yang keenam, umumnya artikel-artikel yang di-share juga bisa menambah wawasan kita. Contohnya terkait budaya di suatu negara, traveling, atau teknologi, yang mana ini bisa meningkatkan wawasan kita terkait hal tersebut. Nah, mari kita lihat secara satu persatu ke websitenya. Nah, di sini di elo.org ini teman-teman bisa memilih tingkat levelnya dari level 1 sampai ke level 7. Nah, di sini saya milih ke level intermediate. Kemudian nanti kita pilih mau topik apa yang ingin kita dengarkan. Misalnya kita ingin mendengarkan terkait level 5. Nah, nanti teman-teman misalnya milih tentang island life. Nah, dari sini kita bisa memilih mendengarkan, klik play, kemudian ada skripnya. Setelah kita dengerin, kita lalu jawab kuisnya. Nah, setelah itu baru kita lihat vocabulary-nya. Nah, jika teman-teman ada waktu, teman-teman bisa mendengarkan sambil membaca skripnya sehingga meningkatkan kemampuan teman-teman dalam memahami artikel tersebut. Lalu yang kedua adalah learningenglish.voanews.com. Nah, keunggulan dari web ini adalah memiliki aplikasi versi Android juga. Lalu yang kedua, terdapat level listening sama seperti yang pertama. Yang ketiga, ada skrip dari listeningnya. Yang keempat, terdapat penjelasan vocabulary. Yang kelima, konten berita update terbaru sesuai dengan news-news yang ada. Nah, mari kita lihat websitenya sendiri, learningenglish.voanews.com. Nah, misalnya kita klik nih yang terkait misalnya study climber twice as likely to stop. Nah, teman-teman tinggal klik play, kemudian nanti dia akan mulai listeningnya. Nah, mungkin pertama saran saya jangan melihat skripnya dulu. Nanti setelah itu baru teman-teman bisa lihat skripnya untuk memastikan apakah apa yang teman-teman pahami sesuai dengan ada yang di skrip tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah breakingnewsenglish.com. Nah, apa keunggulan dari breakingnewsenglish.com ini? Ini kita dapat memilih tipe native speakernya British atau American accent. Lalu yang kedua, terdapat level dan kecepatan dari listening, yang mana levelnya beginner, intermediate sampai dengan advance. Lalu kecepatan daripada listening kita juga bisa kita atur, mau normal, faster, atau slower. Lalu yang ketiga, dari listening ini juga ada skripnya untuk membantu kita memahami materi dari listening tersebut. Yang keempat,
Di akhir terdapat kuis berupa 20 pertanyaan, spelling dan dictation. Lalu yang kelima, konten beritanya juga update terbaru sehingga dapat meningkatkan wawasan kita terkait materi tersebut. Mari kita lihat satu persatu. Misalnya contohnya di sini saya milih materinya tentang listeningnya, misalnya pilih yang North American British tentang brain hacking chip. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kita bisa milih mau levelnya slower, medium North America sampai dengan fastest. Nah, nanti tinggal di play saja. Setelah di play, teman-teman bisa lihat skripnya untuk memastikan pemahaman teman-teman terkait hal tersebut. Nah, di sini ada 20 question untuk menjawab pertanyaan, spelling dan dictation. Nah, kemudian yang keempat adalah listen a minute. Nah, yang menarik dari listen a minute ini adalah kita dapat memilih tema listening sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga kita lebih tertarik untuk mendengarkannya. Yang kedua, durasi listeningnya ini kurang dari 1 menit. Kita jadi nggak bosan dengerinnya dan memastikan konsentrasi kita tetap terjaga karena artikelnya di bawah 1 menit. Ketiga, di listening ini juga ada script dari listeningnya untuk memastikan kita memahami tidak dengan artikel tersebut. Yang keempat adalah di akhir ada kuis juga yang berupa pertanyaan correct spelling dan fill the gap, di mana di sini sangat baik sekali untuk memastikan kita memahami tidak dengan listening yang kita dengarkan tersebut. Mari kita lihat websitenya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat listen a minute. Kita bisa milih mau topik tentang apa, misalnya tentang airplane. Nah, kemudian teman-teman bisa memilih mau start dari awal. Di sini kurang dari 59 detik. Nah, nanti sudah didengerin, lalu nanti teman-teman bisa baca teksnya atau sambil membaca dan mendengarkan. Lalu di akhir nanti bisa mengisi kuisnya untuk memastikan pemahaman teman-teman sekalian. Oke, lanjut. Kita yang kelima adalah website manythings.org.listening. Keunggulan daripada website ini adalah kita juga dapat memilih topik sesuai dengan keinginan kita. Kemudian level listeningnya bisa diatur speednya, mau slower, normal, atau faster. Yang ketiga, ada script dari listening tersebut. Dan terakhir, artikel tersebut menambah wawasan terkait topik yang kita minati. Ini sangat menarik sekali. Jadi kita semakin tertarik untuk mendengarkannya. Mari kita lihat untuk manythings.org. Di sini ada beberapa topik, yaitu tentang aktivis, artis, atletik, bisnis dan industri, dan sebagainya. Nah, di sini misalnya saya milih terkait bisnis dan industri. Kita pilih misalnya Henry Ford. Nah, Henry Ford ini adalah founder daripada perusahaan Ford. Nah, jadi kita bisa memahami juga, menambah wawasan kita bagaimana industri mobil Ford tersebut pertama kali berdiri oleh pendirinya sendiri, yaitu Henry Ford. Nah, kemudian kita bisa melihat yang keenam adalah esolcourses.com. Nah, apa keunggulan dari website ini? Pertama, ada video dan suaranya, sehingga kita sambil mendengarkan bisa melihat video. Dan videonya juga cukup menarik. Yang kedua, ada level listening yang bisa kita pilih mau untuk beginner, intermediate, atau advance. Lalu yang ketiga, dari setiap listening itu ada scriptnya untuk membantu kita juga memahami apa yang sudah kita dengarkan tersebut. Keempat, ada kuis di akhir sehingga kita berkonsentrasi mendengarkan listening tersebut. Karena memang kalau kita listening tanpa ada kuisnya, kadang kita cuma dengar aja tapi nggak memahami konteks daripada yang kita dengarkan. Dan terakhir, ada vocabulary baru yang memiliki penjelasan makna dari vocabulary tersebut. Mari kita lihat websitenya, yaitu esolcourses.com. Nah, di sini teman-teman misalnya bisa milih mau materinya tentang taking action on climate change. Nah, nanti ada introduction, ada vocabulary baru yang memang bisa kita
baca dulu, kemudian kita klik videonya, nanti akan play, kemudian nanti kita jawab kuisnya setelah kita selesai mendengarkan video tersebut. Oke, lanjut yang ketujuh adalah mini.ielts.com_listening. Nah, ini website yang khusus, memang model mendengar dan pertanyaan itu mirip dengan tes IELTS dalam listening. Jadi memang seperti kita tes listening IELTS sebenarnya. Lalu ada pertanyaannya, jadi ketika kita mendengarkan, kita harus juga menjawab pertanyaan yang ada dalam artikel tersebut. Nah, yang ketiga, kita dapat memilih tipe pertanyaannya, mau matching kah, multiple choice kah, summary, map, dan diagram. Ya, memang ini biasa ada dalam pertanyaan di listening IELTS. Yang keempat, ada juga solusi dari jawaban yang sudah kita buat gitu. Jadi kita bisa memastikan jawaban kita benar atau salah. Dan terakhir, setelah kita mengecek benar salahnya kita juga bisa membaca skripnya, sehingga ketika kita mendengarkan, kita juga membaca untuk meningkatkan pemahaman kita terkait artikel yang kita dengarkan tersebut. Mari kita lihat websitenya. Di sini misalnya di listening ini kita misalnya memilih, teman-teman bisa milih mau matching, multiple choice, plain map, diagram, sentence completion, atau summary form completion. Misalnya di sini saya milih expertise in creative writing. Nah, teman-teman tinggal milih aja, langsung listen from here. Nah, nanti di sini ada pertanyaan nih, sambil kita dengerin, nanti kita sambil jawab pertanyaan tersebut. Sehingga ini benar-benar mirip banget dengan tes IELTS dalam listening. Nah, kemudian yang ke-8 ada esl/lab.com. Nah, keunggulan daripada website ini adalah kita dapat memilih topik juga, kemudian ada level dari listeningnya, yang ketiga ada script dari listeningnya, yang keempat ada kuis di akhir. Jadi ini juga cukup menarik. Mari kita lihat satu persatu. Nah, di sini esl/lab.com, teman-teman bisa milih mau topik apa. Misalnya saya pilih car insurance. Lalu nanti setelah itu klik play, kemudian setelah mendengarkannya kita dapat menjawab pertanyaannya. Nah, di sini membantu kita untuk konsentrasi dan meningkatkan pemahaman kita terkait artikel yang kita dengarkan. Tapi saran saya jangan sambil mendengarkan dengan menjawab, tapi dengarkan dulu baru dijawab. Kemudian yang terakhir adalah ed.com_lessons. Nah, keunggulan daripada website ini, kita dapat memilih topik juga, kemudian ada video yang menarik, kemudian ada script dari listening, terdapat kuis di akhir. Nah, ini juga hampir sama seperti yang lain ya, cuman ini memang lebih ilmiah. Jadi teman-teman bisa milih mau terkait apa yang didengarkan. Misalnya kita lihat ya, misalnya mau dengerin terkait di sini how to change your behavior for better. Nah, dan early. Nah, ini kita bisa dengerin videonya, kita lihat, baru kita dengerin. Tapi saran saya jangan pakai teks dulu. Kemudian nanti setelah itu kita bisa jawab pertanyaannya. Think, klik think, nanti jawab pertanyaannya. Lalu nanti bisa juga discuss secara umum untuk kita lakukan. Nah, jadi demikian nih 9 website yang bisa membantu kita untuk meningkatkan kemampuan listening kita. Jika kamu merasa channel ini bermanfaat dan kamu ingin mendapatkan update informasi secara berkelanjutan, silahkan subscribe, dan agar orang lain juga dapat menerima manfaat daripada channel ini, silahkan share ke teman-temanmu yang lain sehingga banyak orang menerima manfaat dari informasi ini. Terima kasih.